Badanan maning, badanan maning, badanan maning. Yuk pada balik nang Kebumen mudik ya maning. Apa maning? Badanan maning, badanan maning, badanan maning. Yuk pada balik nang Kebumen mudik ya maning. Badanan maning, mudik ya maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam dijawab. Oke, betul. Berjumpa kembali dengan saya Tommy Pratama dan teman saya Dodo. Dodo. Aduh, kita lagi ada di mana ini, Tommy? Tiba-tiba ada di mana? Kita ada di Badanan Maning. Oh, iya, benar. Tapi sekarang kita ada di lokasinya di Gua Itu dia. Petruk. Gua Petro objek wisata. Gua Petro yang ada di Desa Candirenggo, Kecamatan Ayah, Kebumen tentunya. Ini menjadi salah satu tujuan wisata atau destinasi wisata. Pas banget waktu mudik, waktu badanan bareng keluarga. Oh iya. Objek wisata Gua Petruk. Oke, seperti apa dan bagaimana di dalamnya? Tiketnya itu udah ada tulisannya tuh. Tiket weekday Senin sampai Jumat 15.500 dan weekend 20.500. Tapi biar lebih lengkap nanti Fasilitasnya kita dapat apa aja? di dalam ada apa? Betul. Terus apa? bisa belajar apa saja? Bisa belajar, mengedukasi apa saja. Kemudian nanti kita akan ketemu apa aja di dalamnya. Oke, pokoknya saksikan terus Badan Maning di Kebumen TV dan juga bisa disaksikan di channel YouTube Kebumen TV tentunya. Betul. Badanan Maning. Maning, badanan. Ayo ikut terus. Badanan maning, badanan maning, badanan maning. Badanan maning, badanan. Nah, sekarang pemirsa Kebumen TV, kita berdua sudah memasuki area di depan Di pintu lobi. masuk lobby ya, pintu masuk Gua Petruk dan Petruk. ternyata kita disambut di Cars Learning Center Kebumen UNESCO Global Geopark. Geopark. Nah, ini nanti karena ini ada bangunan baru terkait dengan apa aja sih di dalamnya ini nanti kita akan tanya-tanya. Masa kita sendiri? Iya kan dong. harus ada pemandunya, temannya, ada pemandunya dari Gua Petruk. Mas Ade. Silakan Mas Ade. Langsung Wah. kita mau tanya-tanya Mas Ade. Sehat Mas Ade? Halo Mas Ade. Sini Mas Ade. Tengah. Mas Ade, kita mau tanya-tanya Mas Ade. Kalau di Gua Petruk itu sendiri ini kan kita masuk di musim Lebaran ya Mas Ade. Biasanya ini Tiketnya tarifnya itu, tetap tiketnya atau ada kenaikan Mas Ade? Kalau tiketnya dibedakan antara weekday sama weekend. Hanya weekday dan weekend ya, itu tadi ya, weekday 15.500, kemudian weekend 20.500. Biasanya kalau Lebaran rame nggak ini kalau di sini? Kalau lebaran lumayan lama. Bisa sampai Lumayan berapa lama. pengunjung? Kalau pengunjung kurang pasti sih itu. Tapi rame ya menaiki Rame ya. lonjakan pengunjung ya. Oke, Mas Ade, ini kita di pintu masuk ini langsung disambut sama Cars Learning Center. Ini Ini sepertinya apa ini? baru ya Mas Ade ya. Mungkin bisa dijelaskan nanti di dalam atau seperti apa? Ini awalnya ini seperti apa, bagaimana? Apa namanya? Cars. Tujuannya nih Cars Learning Center itu untuk apa? Bisa dijelaskan? Ya, mungkin salah satu tujuannya ini untuk pendidikan ini apa? Pengetahuan tentang Edukasi. Ya, edukasi tentang gua, Ya. tentang kawasan Kars, Mm. buat juga narik minat pengunjung Oke. dan mungkin ya sebagai sarana informasi pengetahuan tentang informasi geopark yang ada di Kebumen. Wisata edukasi Geopark, Geopark Kebumen tentunya. Ini nanti di dalamnya kita boleh masuk Mas Ade? Boleh. Boleh, silakan. Kita Nanti- bisa belajar banyak ya? Iya. Tapi sebelum itu nih, Mas. Nih, ini kan di kita di Gua Petruk. Gua Petruk itu panjangnya berapa meter? Panjangnya keseluruhan sekitar 750 meter. 750 meter itu kalau masuk masuk ke sana itu bisa berapa menit? Sampai berapa lama 750. kita mengeksplor? Ada anak tangganya nggak itu? Ada. Ada. Berapa? Oh, jumlah anaknya anak tangganya sekitar 262 anak tangga. 262 Itu anak ibu tangga. kandungnya siapa? Enggak ada. Oke. Nggak pakai dong. Nah, kalau di dalam sana kita bisa bertemu sama satwa-satwa atau apa gitu binatang Dalam liar bawahnya nggak? juga ada biotanya, Ada mungkin apa aja? seperti kalau di air biasanya ada udang, Udang? ya, sama sidat itu. Ada sidatnya? Ada. Oke. Tapi kalau di sini di luar gua, mulut gua itu ada banyak apa hewan-hewan apa aja? Hewan mungkin kayak burung. Burung. Oh, ada berapa lantai ya? Ada berapa lantai ini?
Kalau guanya itu Ya. terbagi dalam 3 lantai. 3 lantai? Ya. Cuma kalau yang umum yang dilewati biasanya buat pengunjung itu lantai paling bawah, lantai 1. Oh, ya. Nah, tadi Mas Ngomongin ada yang ngomongin burung nih. Pas Nah, banget. di Karanganyar, Kebumen ada seseorang yang Iya. membudidayakan Burung beranjangan. burung beranjangan. Jenis javanica dan apa Mas? Ya itu tadi langsung nanti saja. kita akan saksikan beritanya ya. Seperti apa budidaya burung beranjangan? Ini dia beritanya. Burung beranjangan merupakan salah satu jenis burung yang disukai pehobi burung perkicau. Meskipun wujudnya yang kecil mungil, beranjangan memiliki suara kicauan yang sangat istimewa karena kemampuannya meniru suara burung lainnya. Dengan kemampuannya tersebut, burung beranjangan yang sudah bisa berkicau merdu memiliki harga yang tidak murah. Adalah Kuatrianto, warga RT 4 RW 2 Kelurahan Panjatan, Kecamatan Karanganyar yang menekuni usaha budidaya beranjangan. Di sela kesibukannya sebagai seorang anggota Bayangkara, Kuat dengan tangan dingin dan ketekunannya memanfaatkan lahan di samping rumah untuk beternak burung beranjangan. Dengan branding Kuatrianto Bird Farm, kini Kuatrianto sudah menghasilkan ratusan peranakan beranjangan hasil breedingnya. Menurut Kuat, hobi memelihara burung beranjangan sudah ia tekuni sejak tahun 2017. Saat ini, Kuat mengembangkan 2 jenis burung beranjangan, yaitu beranjangan jenis parva dan beranjangan jenis javanica. Anakan burung hasil ternakannya biasanya dibeli oleh pecinta burung dari berbagai kota, seperti Temanggung, Solo, Jakarta, hingga luar Jawa seperti Lampung. Dengan harga berkisar 4 juta hingga 5 juta rupiah per ekor pada usia 1 hingga 3 bulan, tergantung dari jenis kelamin dan kualitas indukannya. Pasar atau penjualan anakan saya, kebetulan anak-anak saya diambil beberapa teman pencinta beranjangan di wilayah Kebumen ataupun teman-teman dari luar Kebumen. Kalau ring harga Biasa saya kisaran jual antara 4.000 sampai 5.000 tergantung indukannya juga karena ada usia rata-rata 1 bulan 30 harian. Dengan hasil tersebut, Kuatrianto membuktikan bahwa hobi yang dijalani dengan serius dapat berkembang menjadi usaha yang menguntungkan. Meski demikian, usaha ternak beranjangan juga memiliki tantangan, yaitu kadang anaknya dibuang oleh sang induk. Dari Karanganyar, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan. Badanan maning badanan. Nah, sekarang kita sedang berada di dalam Kak Learning Center. Dari awal sampai dengan ini tengah-tengah, ternyata banyak sekali informasi-informasi yang disajikan ya Mas ya. Iya. Untuk kita bisa mengetahui atau menambah wawasan terkait dengan gua atau Gua. ya Mas ya. Iya. Sekarang kita ada di ini apa Mas? Ini kenapa dibentuk seperti ini? Kenapa? Apakah Contohnya diorama dalam gua seperti Diorama, ini. Iya. oke. Seandainya kalau ada pengunjung yang nggak kuat naik ke atas, Iya. kita cukup sampai sini aja. Bisa lihat ke dalam. bisa dijelaskan Mbak Mas? Ini Iya, kalau kenapa bisa? batu seperti ini ke bawah itu namanya apa Mas? Ya, ini contohnya bentuk ornamen batuan stalaktit namanya. Stalaktit. Iya. Kalau dari bawah ke atas. bawah. Dari bawah ke atas itu stalagmit. Oh beda ya. Tapi antara stalaktit dan stalagmit juga akhirnya bersatu menjadi satu menyambung. Namanya batu pilar. Batu pilar. Oh iya. Jadi banyak sekali rahasia-rahasia yang apa ya yang ada di dalam gua ya. Bener banget. Seperti halnya Tapi ini kalau di sini kan kekayaan geologi. Iya. Ini ada nih dari Di mana? desa, Poncowarno? Dari Kecamatan Poncowarno memiliki potensi besar Iya. pengembangan budidaya rempah. Wih, apa seperti aja rempahnya? lada, kapulaga, cabai dan lain-lain yang memiliki ekonomi tinggi. Oke, kita akan segera saksikan apa aja rempah-rempah yang ada di Poncowarno. Ini dia beritanya. Desa Tirtomoyo, Kecamatan Poncowarno, memiliki potensi besar dalam pengembangan budidaya rempah-rempah seperti lada, cabai Jawa, kemukus, dan kapulaga. Komoditas tersebut tidak hanya bernilai ekonomi tinggi, tetapi juga mendukung upaya konservasi lingkungan melalui sistem agroforestry. Salah seorang petani lada desa Tirtomoyo, Kasilan, mengungkapkan bahwa dirinya memilih menanam lada karena budidaya lada relatif mudah, mulai dari ketersediaan bibit, perawatan tanaman hingga pemasaran hasil panen. Kasilan mengatakan jika saat ini dirinya menanam sekitar 150 pohon lada dengan panen dilakukan 1 kali dalam setahun.
Untuk harga 1 kg lada dijual dengan harga Rp150.000. Namun demikian, Kasilan mengakui terdapat kendala dalam budidaya lada, terutama saat musim kemarau karena ketersediaan air menjadi tantangan utama yang harus dihadapi petani. Sementara itu, Penyuluh Dinas Kehutanan Wilayah 8 Provinsi Jawa Tengah Jumali menjelaskan bahwa dari sisi kehutanan, budidaya lada dan rempah-rempah memiliki nilai konservasi yang tinggi. Selain itu, potensi pasar komoditas tersebut juga sangat baik dan tanaman relatif mudah dibudidayakan. Melihat keberhasilan yang dicapai Kasilan, Jumali mendorong petani lain di Desa Tirtomoyo untuk ikut mengembangkan budidaya rempah-rempah. Menurutnya, komoditas tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi dan prospek yang menjanjikan ke depan. Kita memilih alternatif dengan tanaman lada ini karena kita melihat potensi pasarnya juga bagus. Tanamannya dibudidayakan juga mudah, harganya secara ekonomi juga tinggi. Yang jelas di sini tidak hanya lada, tanaman rempah-rempah yang lain seperti remukus, cabai Jawa maupun kapulaga. Dan alhamdulillah untuk Tirtomoyo ini secara ekonomi masyarakat sudah merasakan hasilnya dari kegiatan tersebut. Dan tanaman ini kan tidak membutuhkan lahan khusus, karena kita hanya memanfaatkan lahan di bawah tegakan, yang mana daripada lahan bawah tegakan tidak kita manfaatkan, bisa kita manfaatkan dengan tanaman tersebut. Bahkan mungkin kita bisa memanfaatkan tegakannya itu untuk lanjaran. Jadi tidak harus dengan tanaman kelor, tapi kita bisa menggunakan tegakan tanaman hutan rakyat yang sudah ada. Hal senada disampaikan Kasih Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 8 Provinsi Jawa Tengah, Mahfud Munajat. Ia mengapresiasi upaya Kasilan yang mampu memadukan motivasi ekonomi dengan konservasi lingkungan. Mahfud menambahkan dari sisi kebijakan, Dinas Kehutanan siap membantu terutama dalam hal pemasaran hasil panen. Dengan memotong rantai distribusi, petani diharapkan dapat menjual produk dengan harga yang lebih baik. Motivasi ekonomi dengan motivasi konservasi bertemu, jadilah menjadi hutan rakyat pola agroforestry seperti yang kita lihat ini. Ini potensinya luar biasa. Saya membayangkan bagaimana kalau di setiap desa itu ada seperti Pak Kasilan ini, maka nanti kedepannya tidak akan ada yang namanya lahan kritis itu. Artinya akan tertangani dengan mengintegrasikan antara aspek ekonomi dan konservasi seperti ini. Terus kami terus akan mengupayakan pola-pola seperti ini tuh bisa diadopsi ya. Ini kan sesuatu yang success story. Nah, tempat-tempat lain bisa mengembangkan seperti yang kita lihat ini. Dari Poncowarno, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan. Jadi sebelum kita masuk ke goa, kita harus menggunakan perlengkapan terlebih dahulu. Iya. Salah satunya adalah sepatu boot ini. Biar safety. Biar safety dan juga Biar nanti tidak tergelincir. kita pakai helm juga. Betul. Biar tidak basah dan juga pakai helm tentunya. Biar tidak kena itu, kelelawar. kelelawar. Karena di dalam goa kan ada kelelawar atau kesundul tadi, batuan-batuan yang cukup tajam, nanti kan cukup berbahaya. Iya. Jadi kita harus safety first dalam berpetualang. Maning badanan. Nah, sekarang kita Sudah berada di pertengahan. Oh, belum pertengahan. Ini awal mula ada anak tangga sebanyak 262 anak tangga. Tapi nggak perlu khawatir, kalau capek itu nanti ada gazebo, ada 3 gazebo nanti untuk istirahat ngaso-ngaso. Jadi kalau capek aman ya? Aman, ambil nafas. Kalau ambil nafas misalnya dulu. anak kecil tidur dulu boleh? Boleh. Kalau tidur ya mapan jeruk. Nah, ini juga sebelum kita naik lagi juga disuguhi sama air terjun. Air terjun apa Mas namanya? Air terjun Petruk. Air terjun Petruk. Oke. Tentu saja nanti kita akan mencoba untuk masuk ke Gua Petruk dan menjelajahi dan merasakan 200 berapa? 62 anak tangga. Tapi sebelum itu kita ada berita lagi Mas Tommy. Pemdes Klepu Sanggar alokasikan 20% dana desa untuk budidaya bebek petelur. Wih, keren, mantap. Itu untuk ketahanan pangan ya tentunya ya? Untuk ketahanan pangan. Oke, seperti apa beritanya? Saksikan terus.
Ayo kita naik. Ayo Mas. Pemerintah Desa Klepu Sanggar, Kecamatan Sruweng mengalokasikan 20% dana desa DD tahun 2025 untuk program ketahanan pangan. Program tersebut dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa BUMDes Klepu Sanggar Sejahtera dengan mengembangkan budidaya bebek petelur sebagai usaha unggulan desa. Kepala Desa Klepu Sanggar Handoko menjelaskan bahwa program ini bertujuan memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Handoko mengatakan jika saat ini jumlah bebek yang dibudidayakan sebanyak 650 ekor. Dalam waktu 1,5 bulan bebek tersebut sudah bisa memproduksi telur mencapai 470 butir per hari. Bahkan produksi telur bebek terus mengalami peningkatan setiap harinya. Hal tersebut karena bebek yang dibudidayakan masih berada pada masa awal produksi, memiliki produktivitas tinggi sehingga potensi hasil ke depan masih sangat menjanjikan. Budidaya bebek petelur dipilih karena telur bebek bisa menjadi alternatif pengganti telur ayam yang memiliki kandungan gizi tinggi sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Selain itu, produksi telur bebek juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasar karena permintaannya cukup tinggi. Tujuan untuk ketahanan pangan yang merupakan suatu program pemerintah 20% dari dana desa, ini memang kita berpikir bahwa peningkatan gizi masyarakat juga untuk mengakses kebutuhan telur, terutama bebek ini sangat kurang di Kabupaten Kebumen. Nah, kita mempunyai harapan bahwa bebek ini sangat potensi sekali untuk menghasilkan penghasilan daripada ternak-ternak yang lain, karena hampir bisa mencapai 90% dari produksi telur, karena satu bebek itu memproduksi 200 sampai 200 butir per tahun. Kami berharap karena pemberdayaan kepada masyarakat yang lain, terutama bagi para ibu-ibu, kemudian nanti bisa untuk pembuatan telur asin, kemudian nanti kita akan berharap supaya dari pihak Karang Taruna memproduksi bibit bebeknya, karena kita bisa menciptakan untuk embrio daripada telur ini bisa ditetaskan sendiri gitu. Jadi untuk kedepannya kita sudah tidak membeli dari luar, karena jenis bebek yang kita pelihara ini dari jenis Mataram atau dari Yogyakarta. Handoko menyampaikan jika antusiasme masyarakat terhadap program ini sangat tinggi. Dibuktikan dengan banyaknya warga yang membeli telur bebek sekaligus meninjau langsung ke lokasi kandang untuk mengetahui proses dan teknik budidaya. Kedepan populasi bebek petelur akan terus diperbanyak guna mencukupi kebutuhan masyarakat. Saat ini telur bebek produksi BUMDes Klepu Sanggar Sejahtera dijual dengan harga Rp1.500 per butir untuk grade C, Rp1.800 untuk grade BK, dan Rp2.000 untuk grade B. Khusus untuk masyarakat sekitar Desa Klepu Sanggar, telur bebek dijual dengan harga yang lebih murah. Melalui program ketahanan pangan ini, pemerintah Desa Klepu Sanggar berharap pemanfaatan dana desa dapat berjalan efektif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat. Dari Sruweng, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan. Badanan maning. Maning badanan. Nah, sekarang kita ini masih 140, Mas. Belum, ini baru 30. Belum. 50 anak tangga ini di awal-awal. Nah, Mas, ini sebenarnya gua jajar tuh kalau jenengan yang tahu sudah berapa lama? Guanya Di tahun berapa lah dibukanya? dibukanya ini buat wisata tahun 75. Tahun 75, oke.
dipegang sama Pemda itu tahun 75, pembangunan awal tahun 85, hasil 86. 86, waduh udah lama banget ya Mas ya? Ya, tapi pembangunannya itu bertahap. Bertahap, oke. Ini juga masih banyak tanaman-tanaman liar asri juga ya, asri juga. Masih bagus gitu ya. Nah, ini sebelah kiri juga ada pohon-pohon besar ini, namanya pohon mahoni Afrika. Ini mana yang mana? asli sini atau ditanam dari? Ini dari perkembangbiakan dari Dinas Perhutani. Oh, dari Dinas Perhutani. Nah, Ler, nih di peternakan juga ada pengrajin ya? Iya, kalau tadi ini dana desa, ini potensi desa. Oh, apa tuh potensi desanya? Anyaman bambu. Anyaman bambu yang ada di petanahan. Ada yang emang orang-orang Kebumen tuh kreatif, unik-unik dan bisa memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar. Seperti ini halnya yang ada di petanahan, pengrajin anyaman bambu. Ini dia beritanya. Kerajinan anyaman bambu menjadi salah satu potensi unggulan desa di Dusun Karajiwan, Desa Jatimulyo, Kecamatan Petanahan. Mayoritas warga setempat telah menekuni usaha anyaman bambu secara turun-temurun sehingga aktivitas tersebut menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Di Dusun Karajiwan, serutan bambu tampak dijemur di depan rumah warga, menandakan geliat produksi kerajinan yang masih bertahan hingga kini. Dari tangan-tangan terampil warga, sebatang bambu bisa disulap menjadi berbagai produk bernilai ekonomi. Salah satu pengrajin, Suparyati, 47 tahun, mengungkapkan bahwa dirinya mulai menekuni usaha anyaman bambu secara serius pasca pandemi. Awalnya ia hanya memproduksi anyaman bambu tradisional seperti kipas, tampa, dan besek. Namun seiring waktu dan mengikuti perkembangan pasar, produknya kini berkembang menjadi berbagai kreasi, di antaranya hiasan lampu, keranjang hampers, dan produk dekoratif lainnya. Menurutnya, permintaan produk anyaman bambu tidak hanya datang dari lokal Kebumen saja, tetapi juga datang dari berbagai daerah di Indonesia seperti Malang, Jakarta, Bandung, hingga Bali. Biasanya, pesanan keranjang hampers mulai meningkat sekitar 1 bulan sebelum Ramadan. Ia mengakui adanya penurunan jumlah pesanan dibandingkan tahun sebelumnya. Meski belum mengetahui secara pasti penyebabnya, Suparyati berharap adanya dukungan dari pemerintah daerah untuk mendorong penggunaan produk lokal. Semuanya sih laku ya, kayak kipas itu produk-produk lama ya, seperti biasa kipas, besek sama besek sama tampa itu kan produk lama, produk lokal ya. Terus ini yang kreasi-kreasi ini yang best seller yang ini kalau lebaran. Musim lebaran ini best seller. Namanya keranjang hampers. Ya, kalau tahun sebelumnya masih meningkat tajam ya. Tahun kemarin itu biasanya itu sebelum puasa itu udah ratusan, bahkan hampir ribuan lah ya yang pesan keranjang model ini nih. Kalau biasanya sih Purwokerto ya sampai Jakarta sampai Bandung itu biasanya seperti itu. Bali. Iya, kalau Bali sama Malang itu udah langganan tetap, alhamdulillah. Yang ikut berkontribusi lah ya. Misalnya kayak pemerintah daerah itu mewajibkan kantor-kantornya memakai produk lokal, seperti itu mungkin. Kayak zaman dulu pernah sih seperti itu. Dalam memenuhi permintaan pasar, ia mengaku adanya penurunan jumlah pesanan keranjang hampers dibandingkan tahun sebelumnya. Meski belum mengetahui secara pasti penyebabnya, Suparyati berharap adanya dukungan dari pemerintah daerah untuk mendorong penggunaan produk lokal. Dalam memenuhi permintaan pasar, Suparyati melibatkan warga sekitar, terutama ibu rumah tangga, untuk mengisi waktu luang di sela-sela aktivitas mengurus keluarga. Khusus untuk keranjang hampers, satu pengrajin mampu memproduksi sekitar 5 hingga 10 keranjang per hari, tergantung ukuran dan tingkat kesulitan. Harga keranjang hampers pun bervariasi, mulai dari Rp2.000 hingga Rp20.000 per buah. Sementara itu, Kepala Dusun Karajiwan Iqbal Marjianto menyampaikan bahwa kerajinan anyaman bambu merupakan produk lokal khas Desa Jatimulyo. Berbagai pelatihan telah diikuti para pengrajin untuk meningkatkan keterampilan dan mengembangkan produk. Pihak desa terus mendorong dan memberikan dukungan kepada para pengrajin bambu agar mampu mengembangkan usaha, memperluas pasar, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Jatimulyo. Ya, kalau dari pemerintah desa itu selalu mensupport, terus selalu memberikan masukan-masukan atau butuh apa, ya alat, apa tadi mensupport. Dari Petanahan, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan. Badanan maning, badanan.
sekarang kita sedang ada di posisi di mana? 180 anak tangga, sekitar 180 anak tangga, masih kurang. Ya, dikit lagi lah. Masih banyak karena teman saya sudah mulai. Ini belum masuk gua ya. Nah ini di samping sini ada salah satu contoh batuan ya Mas ya. Mungkin bisa dijelaskan Mas. Ini batuan apa Mas? Nah, ini contohnya kan batu karang ini. Batu karang. Ya, karena kok dulunya bisa sampai di atas ini ya? Ya karena dulunya sini wilayah Bopetruk ini terendam air dulunya di bawah permukaan laut. Ini dulu di bawah permukaan laut. Bisa sampai tinggi, bisa sampai 200 anak tangga gini. Iya, wow. Sekarang jadi mungkin ini karena apa? Gunung api atau apa? Ya mungkin karena gempa, dulunya gempa bawah laut, akhirnya terangkat datanya sampai setinggi ini entah berapa juta tahun yang lalu. Wih, keren. Ini contohnya batu karangnya, ini kan karang laut. Ini. Iya. Bolong-bolong ya. Iya. Jadi batunya tajam-tajam itu kan terkena hempasan ombak laut. Oh iya. Ini masih ada jejak-jejak Patrick dan SpongeBob. Oh, bukan dong. Bukan, ya? Jadi emang nggak salah nih Kebumen jadi mendapatkan UNESCO Global Geopark karena ini loh dataran tinggi ini ada peninggalan seperti ini. Iya. Dan katanya tempat juga, kita belajar. Iya. Katanya Mas Ade tadi Mas siapa? Mas Ade ya. Di sini masih banyak kera-kera liar ya. Iya. Kalau pagi hari ya. Iya. Di sekitar sini ya Mas ya? Iya, di sekitar tepi-tepinya sini. Biasanya kalau pagi pada minum di sungai. Oh, minum nyari air. Ya, cuma kalau udah siang bisa pada naik ke atas nyari makanan karena nggak ada buah-buahan di sini. Oh iya. Jadi memang kalau beruntung nanti pengunjungnya pemirsa Kebumen TV bisa kalau pagi hari ya bisa ketemu dengan kera atau monyet? Kera liar ya. Oke. Ini bukti bahwa kalau ekosistem terjaga ya. Iya, masih terjaga dan masih lestari ya. Oke. Ini karena banyaknya tumbuhan saya jadi ingat nih. Iya. Mas, ada kalau tadi itu anyaman bambu, ini tadi anyaman bambu. Anyaman pandan di Desa Grenggeng. Oke, ada anyaman pandan di Desa Grenggeng, Kecamatan Karanganyar. Seperti apa ceritanya? Ini dia. Anyaman berbahan daun pandan menjadi salah satu produk unggulan dan tradisi turun-temurun yang dilestarikan warga Dukus Tanah Kunci, Desa Grenggeng, Kecamatan Karanganyar. Masyarakat setempat mayoritas mempunyai keterampilan menganyam daun pandan. Seperti di sentra kelompok usaha produktif, kelompok tani hujan Margo Rahayu, beberapa ibu rumah tangga tengah sibuk menganyam daun pandan yang telah dikeringkan menjadi bahan setengah jadi yang disebut complong untuk selanjutnya diolah menjadi berbagai macam kerajinan. Selain itu, juga terlihat dua orang sibuk menjahit anyaman yang telah dipotong sesuai dengan ukuran dan pola produk kerajinan. Salah satu warga Wagiem tampak sibuk menyelesaikan anyaman setengah jadi dengan motif kepang. Ibu rumah tangga itu telah bisa menganyam sejak duduk di bangku sekolah dasar. Menurutnya, menganyam daun pandan yang bahannya melimpah di wilayahnya menjadi sampingan di sela mengurus rumah tangga. Dia mengungkapkan, tidak ada kesulitan berarti saat menganyam daun pandan. Dari kecil kan ini turunan anak nenek moyang kita. Pas gue juga udah mulai nganyam, udah bisa dijual. Waktu masih kecil banget, belum begitu banget dijual lah ya, baru mainan gitu. Berarti emang dari kecil mainannya emang anyam gitu ya? Anyaman dari daun pisang. Terus Bu setiap hari biasa berapa ini Bu nganyam? Dapat 2 lah. 2 complong. Ya, karena kan sisa-sisa pekerjaan rumah tangga dulu diselesaiin baru nganyam ini. Ya alhamdulillah yang jelas bisa untuk menambah penghasilan, bisa untuk ongkos anak-anak sekolah. Kalau pagi kita satu jual ke pengepul, kasih buat ongkos anak. Ketua Kelompok Tani Hutan Margo Rahayu, Anung Pratama mengatakan, unit usaha ini fokus untuk pemberdayaan masyarakat dengan membantu mempermudah akses pengrajin yang mengalami kesulitan menjual produk. Di sisi lain, kegiatan ini juga untuk melestarikan anyaman pandan di Desa Grenggeng. Secara keseluruhan ada 63 orang anggota serta pengurus di kelompok usaha ini. Kita memang fokus pada pemberdayaan masyarakat. Jadi kita melaksanakan kegiatan bisnis anyaman pandan sekaligus kita berusaha untuk mempermudah segala akses masyarakat khususnya penggiat aktivitas bidang anyaman pandan. Mereka yang selama ini mungkin kesulitan untuk menjual produk, menjual bahan-bahan, kita siap menampung, dan juga mungkin ada pengusaha-pengusaha
anyaman pandan di Desa Grenggeng yang membutuhkan bantuan untuk memproduksi. Apabila mereka punya order dan kesulitan membuatnya, kita siap. Dan juga mungkin ada teman-teman pengusaha anyaman pandan juga yang ada jadwal event pameran tapi belum punya produk yang banyak, kita juga siap untuk meminjamkan produk dari kita dengan brand mereka nanti di sana. Kita tidak ada masalah. Yang penting bersama-sama kita ingin mewujudkan Desa Grenggeng yang memiliki karakter yang kuat khususnya di kegiatan anyaman pandan. Di samping itu, pihaknya juga menggandeng pengrajin anyaman di 5 desa sekitar dengan jumlah mencapai 2.000-an orang. Anung menerangkan, pemasaran anyaman pandan selain dipasarkan di wilayah Kebumen juga di luar kota. Kini sudah ada pemesanan secara kontinu dari Wonosobo. Pihaknya juga berupaya menggandeng generasi muda untuk melestarikan anyaman pandan di desa ini dengan membuat lomba menganyam serta melibatkan mereka dalam kegiatan wisata edukasi pembuatan anyaman dari awal sampai akhir. Dia menambahkan, anyaman pandan di desa ini menjadi bagian dalam UNESCO Global Geopark Kebumen. Yang pasti yang utama, kegiatan anyaman pandan ini tetap lestari dan masyarakat tidak melupakan apa yang menjadi warisan tradisi yang sangat berharga, karena kita juga sudah cukup dikenal dari luar daerah dan mereka banyak juga ingin belajar tentang anyaman di sini. Dari Karanganyar, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan. Badanan maning. Maning badanan. Sekarang kita sudah ada di anak tangga yang ke-200 sepertinya ini. Belum sampai. Sebentar lagi kita akan sampai dan kita akan mendengarkan apa ya? Mendengarkan suara alam yang sangat merdu sekali. Jadi bagi para pemirsa Kebumen TV yang lagi libur lebaran, ini menjadi salah satu spot yang rekomen untuk merefleksikan diri. Ini kan biasanya di kota kan adanya gedung-gedung tinggi. Ini sekarang pohon-pohon tinggi, nanti ada kera juga kalau beruntung ketemu, atau nanti, nah ini juga salah satu kejadian alami, ini ada pohon tumbang ya, mungkin kena petir atau apa, dan ada pokoknya banyak lah, masih banyak lagi. Tentunya tadi orang-orang Kebumen kan kreatif ya. Salah satunya nih ada di Kecamatan Kebumen. Iya, ada Antoni yang masih berusaha untuk memelihara barang antik. Memelihara atau mengkoleksi. Nah, mengkoleksi barang antik, barang-barang antik yang ada, yang dia temukan lah. Seperti apa beritanya? Ini dia koleksi dari Anto di Kebumen. Ayo kita jalan lagi, Mas. Pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu membawa jalan tersendiri bagi Artako Arianto, warga Keposan, Kelurahan Kebumen. Pria yang akrab disapa Anto ini awalnya dikenal sebagai pedagang sepeda lawas atau sepeda antik. Dengan segala keterbatasan akibat pandemi, ketika pasar dan aktivitas berkumpul sangat dibatasi, Anto pun terus memutar otak agar usahanya tetap berjalan. Di tengah keterbatasan tersebut, Anto yang di rumahnya juga peternak burung perkutut kerap kedatangan teman-teman dari komunitas perkutut. Dari sinilah cerita baru bermula. Anto mulai menjadi kolektor berbagai barang antik. Tidak jarang ketika ada orang membeli burung perkutut, transaksi dilakukan dengan sistem barter menggunakan barang antik. Lama-kelamaan koleksi barang kuno Anto semakin banyak, hingga akhirnya jiwanya menyatu dengan segala sesuatu yang berbau antik. Karena saya basicnya main di sepeda tua, karena sepeda tua nggak boleh kumpul-kumpul waktu itu. Jadi saya punya inisiatif gimana ya kalau bikin yang di rumah tapi bisa menghasilkan. Saya bikin kecil-kecilan seperti ini. Iya benar, lama-lama teman pada datang. Terus ada teman yang mau jual, yang sekiranya masuk saya ambil. Kini, rumah Anto disulap menjadi sebuah mini galeri untuk menyimpan berbagai koleksi, mulai dari radio kuno, jam antik, keramik, uang kuno, guci, hingga beragam benda bersejarah lainnya tersusun rapi di rumahnya. Kecintaannya terhadap barang kuno membuat Anto dikenal di berbagai kalangan, khususnya para pecinta dan kolektor barang antik. Saat berburu barang antik, ia sering mendapat informasi dari jaringan sesama kolektor.
Begitu pula ketika ada masyarakat yang mencari barang antik tertentu, nama Anto kerap menjadi rujukan utama. Peran media sosial juga turut membuka wawasan dan menambah ilmu tentang dunia barang antik. Sejak awal bergelut di bidang ini, selalu ada kolektor yang mencari barang antik miliknya. Semakin langka suatu barang, semakin tinggi pula nilainya. Anto mengaku sudah terbiasa dengan nilai transaksi yang mencapai puluhan juta rupiah untuk barang-barang yang sekilas terlihat sepele, namun sangat berharga bagi mereka yang memahaminya. Bisa dibilang kolektor, bisa dibilang kolektol. Kalau yang langka, misalnya uang kuno yang nominalnya besar terus langka, biasanya mahal. Yang tinggalan Belanda dulu ada yang mencapai 100 juta, 200 juta, bahkan 1 miliar. Menurut Anto, bergelut di dunia barang antik bukan hanya soal mendatangkan uang, tetapi juga menjadi bentuk penyelamatan benda-benda bersejarah. Tidak jarang ia mendapatkan barang antik dari orang yang berniat membuangnya, namun Anto memilih untuk membelinya dan merawatnya agar nilai sejarah tetap terjaga. Dari Kebumen, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan. Badanan maning, badanan. Nah, sekarang kita sudah berada di ujung tangga nih. Tadi karena rekan saya sempat ngitung udah tangga keberapa, udah capek. Ternyata kita sudah akhirnya sampai juga di ujung tangga dan di depan pintu Gua Petruk yang ada di belakang kita ini. Dan sekarang kita sudah ditemani oleh ganti partner ya nih. Mas Budi ini yang menguasai di dalam gua ini. Mas Budi, biasanya kalau masuk gua itu para pengunjung itu biasanya nanti paling mentok itu sampai berapa meter ke dalam masuknya? Biasanya itu nyampe 750 meter. Sampai 750 meter. Itu jenengan biasa nemani pengunjung seperti itu? Kayak gitu. Nggak capek itu? Enggak, udah biasa. Udah biasa. Oke. Tapi kalau boleh tahu, ini tuh ada berapa tingkat sih Mas kalau guanya sendiri? Kalau gua Petruk sendiri mempunyai kayak 3 tingkat. Jadi lantai 1, lantai 2, sama lantai 3. Dan kita ntar masuknya khusus lantai 1. Oke, khusus lantai 1. Nah, kan kalau masuk gua tuh gelap, Mas. Ini kita butuh peralatan tambahan nggak kayak center gitu, Mas? Ya, ntar kita masuknya pakai lampu sama headlamp juga. Ada headlamp juga. Itu termasuk fasilitas ya? Atau gimana? Iya. Kan tadi kita masuk di pintu depan dapat beli tiket. Apakah itu juga termasuk ini fasilitas sama ini? Itu lain lagi. Oh, ada lain lagi. Oke. Nah, kali ini kan kita lebaran ya. Lebaran tuh kita biasa identik sebagai muslim. Iya. Kita pakai peci nih kalau lebaran nih. Ini peci ini nanti dipakai kepala. Digunakan untuk masuk gua. Oh iya, oke. Kan lebih safety ini. Oke, kita harus lebih menjaga keamanan dengan helm. Ngomong soal peci nih di Kebumen masih ada di Bojong Sari. Di Bojong Sari ya? Alian ya, pengrajin peci ya? Pas banget kemarin pas Ramadan. Kebanjiran order. Oke. Nah, seperti apa liputan peci yang ada di Alian? Ini dia liputannya untuk Anda. Langsung aja kita masuk ke dalam gua. Oke, ayo Mas. Yuk, jalan. Menjelang bulan suci Ramadan, aktivitas warga di wilayah Kedung Banjul, Desa Bojong Sari, Kecamatan Alian, tampak semakin sibuk. Desa yang dikenal sebagai salah satu sentra pembuatan peci di Kebumen ini selalu disibukkan dengan produksi pesanan peci yang meningkat. Sejak pagi hari, para pengrajin terlihat memotong kain sesuai ukuran, menjahit, hingga menyulam peci. Proses produksi melibatkan warga sekitar, termasuk ibu rumah tangga yang mengerjakan penyulaman di teras rumah masing-masing. Salah satu pengrajin peci, Nur Wahid, mengaku permintaan peci mulai meningkat menjelang Ramadan. Dalam sehari, para pekerja mampu memproduksi sekitar 20 hingga 25 kodi peci. Namun saat pesanan membludak, jumlah produksi bisa mencapai lebih dari 50 kodi per hari. Menurut Nur Wahid, lonjakan permintaan biasanya terjadi sekitar 15 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Meski kewalahan, para pengrajin tetap berupaya memenuhi pesanan yang datang dari berbagai daerah, mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga luar Pulau Jawa seperti Sumatera dan Kalimantan. Peci yang diproduksi di Desa Bojong Sari memiliki beragam desain, mulai dari polos, batik, hingga model karakter yang digemari anak-anak. Harga peci pun bervariasi, berkisar antara Rp10.000 hingga Rp35.000 per buah. Pak, kalau jelang Lebaran ini pesanannya seperti apa? Pesanannya ya kita
mending ya ada peningkatan dari hari-hari biasanya, karena untuk hari raya itu yang untuk dipakai oleh orang-orang di saat perayaan hari raya Idul Fitri. Biasanya puncaknya itu di main berapa atau kurang berapa bulan, Pak? Itu kurang dari 15 hari. Biasanya kita agak keteteran itu di jalan. Total ada berapa? Ada 10-an macam sih model-modelnya. Harganya berapa? Mulai dari berapa? Bervariasi, ada yang dari harga 10.000, 15.000, 20.000, 30.000. Yang paling mahal? Yang paling mahal kita jual cuma 35.000. Selain peci, Desa Bojongsari juga memproduksi berbagai kerajinan lainnya seperti mantel hujan, topi, dan tas anak. Namun demikian, produksi peci masih menjadi usaha utama dan sumber penghasilan mayoritas warga di desa ini. Dari Alian, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan. Maning badanan. Wah, ini sudah terasa ya, Mas. Sudah terasa aura-aura dan ini kalau pemirsa Kebumen TV ikut kita sekarang di sini sudah tercium aroma-aroma bau, mohon maaf, kotoran dari kelelawar yang ada di gua. Tapi ternyata ada manfaatnya. Ternyata gimana? menurut cerita dari Mas Gimana Budi, kotoran kelelawarnya ini. Ya kotoran kelelawar sendiri dimanfaatkan oleh warga sekitar ya buat kayak diambilin buat pupuk juga gitu, bagus pupuk alami ya gitu. Buat pupuk saja atau ada yang dijual, Mas? Dijual juga. Dijual laku gitu? Laku itu mahal nggak? Mahal juga. Mahal? Berapa ya. Mas? Berapa? Bentar, Mas, tak nyari dulu. Mas, nanti. Oh, nanti. Kita kerja dulu. Dijual mahal. Kira-kira sampai berapa kalau mahalnya itu? Satu karung kecil itu warga sini jualnya 50.000. 50.000. Bentar, Mas, kita nyari. Belum, akan aku tadi nggak boleh malah kamu. Oke. Itu tadi di mulut gua kita udah disambut oleh kelelawar dan juga kotorannya. Nah, ini Mas, panjangnya ini. Gua Petruk ini ada berapa panjang ini? Ya, gua Petruk sendiri mempunyai panjang 750 meter ya. Di dalam gua kita bakal kayak melewati aliran sungai bawah tanah dengan kayak kedalaman air dari atas mata kaki nyampe selutut. Selutut? Iya. Selutut orang dewasa? Iya. Itu aliran sungainya tuh ada hewan-hewannya nggak? Ikan apa gitu? Di sini banyak ditemuin kayak udang sama sidat udang? Gitu. Iya, udang, sidat? Iya, masih banyak. Boleh tak bawa pulang nggak itu? Iya, boleh. Itu nggak boleh. Di sini ada kayak etika yang wajib kita patuhi. Oh gitu. Ya. Itu dilarang mengambil apapun kecuali foto, dilarang meninggalkan apapun kecuali jejak, dan dilarang membunuh apapun kecuali waktu. Oke, itu dia pemirsa Kebumen TV. Jadi kalau di sini nggak boleh ya. Itu mau lihat ikan, mau lihat udang, sidat, itu jangan diseser. Nggak perlu. Itu biarkan mereka hidup alami, biarkan mereka hidup bebas di alamnya. Jaga ekosistem dan jaga juga kebersihan tentunya. Ini kan kita menuju jalan sana nih, lewat jalan ini, jalan tampaknya cuma sampai sini. Iya, nyampe sini aja. Oh, beda sama jalan yang di. Beda. Oke, ada jalan apa nih? Perbaikan Jalan Kuarasan Puring, Mas. Oke. Menggunakan dana APBD 2025 sebesar 1,8 miliar. Wih, jadi jalannya mulus ya? Mulus banget. Dimana jalan rusak dibenerin. Oke, seperti apa liputannya? Ini dia. Jalur Jalan Kuarasan Puring yang dibangun Pemkab Kebumen pada tahun anggaran 2025 kini telah mulus dan bisa dilalui warga dengan leluasa. Warga mengaku senang kini jalan yang sebelumnya rusak parah tersebut sudah diperbaiki. Salah seorang warga, Nur, mengungkapkan rasa syukurnya setelah jalan tersebut diperbaiki. Menurutnya, kondisi jalan sebelumnya banyak berlubang dan sangat mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Kini dirinya bersyukur dan berterima kasih kepada Pemkab Kebumen yang sudah memperbaiki jalan tersebut. Ini bisa cerita, Mas, dulunya jalan ini seperti apa, Mas? Dulunya itu rusak parah, Pak. Kayak lubang itu di mana-mana ya. Sebelah kanan jalan, sebelah kiri jalan itu penuh lubang semua. Dalam lagi, Pak.
Ya kalau hujan sih genangan air tuh penuh, jadi nyiprat-nyiprat gitu Pak. Bahaya gitu ya? Bahaya ya. Bahaya. Kalau sekarang gimana Mas? Kalau sekarang sudah bagus Pak, sudah ini kan udah dicor ya, terus panjang gitu kan. Memudahkan itu, apalagi saya kan kuliah Pak, jadi akses untuk ke kampus saya itu udah mudah sekarang, kayak yang kemarin-kemarin. Udah berapa tahun nggak dibenerin ini jalan? Udah lama sih Mas, kurang lebih sih udah lama banget sih, bertahun-tahun kali ya. Terima kasih buat Ibu Lilis, Bupati Kebumen, buat pemerintah Kebumen sudah inilah apa namanya menginfrastruktur ini Pak, membuat jalan yang lebih bagus di wilayah, jadi akses untuk semua orang tuh mudah. Hal senada disampaikan warga lainnya, Bowo. Ia mengatakan sebelum dilakukan perbaikan, kondisi jalan Kuarasan Puring rusak parah dan kerap menyebabkan kecelakaan. Kerusakan tersebut sudah berlangsung cukup lama dan warga hanya bisa menunggu kapan perbaikan dilakukan. Menurut Bowo, kini warga sangat senang karena jalannya sudah bagus dan halus. Masyarakat berharap infrastruktur yang dibangun dapat terus dijaga dan memberikan manfaat jangka panjang bagi keselamatan serta kesejahteraan warga. Ini rumahnya depan jalan ini Mas? Iya. Iya. Mas mungkin bisa cerita Mas kondisi jalan raya sebelum dibangun Mas? Sebelum dibangun, sebelum dibangun rusak Pak, banyak kecelakaan, banyak lubangnya. Kalau lubang 1-2 sih enggak, cuman sedikit, cuman kadang-kadang sampai sini sampai sono. Berarti banyak lubang begitu? Banyak lubang Pak, dari sini sampai sono. Kalau daerah sini daerah banjir juga, maksudnya paling rendah sendiri. Nah, ini kan sudah halus Pak. Perasaan jenengan gimana Pak? Ya alhamdulillah, syukur, alhamdulillah, senang sekali Pak, bener. Senangnya kenapa Pak? Ya senangnya jalannya halus gitu, nggak berlubang-lubang. Kemarin aja waktu itu bikin tumpeng ibu-ibu di jalan kayak gini, waktu udah rampung kayak gitu. Untuk apa tumpengnya Pak? Ya berkat syukur alhamdulillah, maksudnya kayak gitu Pak. Untuk diketahui, Pemkab Kebumen melakukan kegiatan pemeliharaan Jalan Kuarasan Puring pada tahun anggaran 2025. Pekerjaan tersebut didanai melalui APBD Kabupaten Kebumen tahun 2025 yang bersumber dari dana alokasi umum DAU dengan nilai kontrak sebesar Rp1.819.900.000. Pemeliharaan jalan ini dikerjakan dalam jangka waktu 72 hari kalender terhitung mulai 9 Oktober 2025 hingga 19 Desember 2025. Perbaikan dilakukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, sekaligus menunjang kelancaran mobilitas masyarakat, serta aktivitas perekonomian warga di wilayah Kuarasan dan sekitarnya. Dari Kebumen, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan. Badanan maning badanan. Sekarang kita sudah berada di dalam gua dan ini mungkin Mas Budi bisa dijelaskan sekarang kita ada di titik mana ini karena bagus banget. Ya, kalau sekarang kita berada di lokasi batu tirai pintu ya. Tirai pintu. Ya, bisa melihat bentuknya kayak tirai gitu. Ya, di sini juga banyak batuan stalaktit yang masih aktif gitu. Masih aktif. Berarti kalau ini kan kita sudah di titik pertama ya. Ada berapa titik spot yang menarik nih bagi para pengunjung Gua Petruk Mas? Mungkin bisa dijelaskan dan mungkin ini di 10 meter lagi Mas, 200 meter lagi Mas, 500 meter lah itu. Ada berapa Mas? Ada berapa? Total di Gua Petruk ada 32 titik ya. 32 titik, oke. Jadi jangan takut, wah bosen nih, kita bisa pindah ke spot lainnya. Oke. Apa aja tuh yang paling best? Di sini kita bisa melihat yang paling best itu batu lonceng, jadi bentuknya kayak lonceng. Batu lonceng itu ada di kilometer berapa? Ada di berapa? Jaraknya 550 meter.
Dari sini 550 meter. Oke, nanti kita akan ceritakan gimana. Itu seperti apa? Penampakannya itu seperti apa? Jadi dia stalaktit bentuknya kayak lonceng gitu, keluar air dari tengah-tengah gitu. Oh, ada air keluar dari tengah-tengah. Nah, ini kan spotnya banyak banget ya Mas ya. Di tadi ada aliran sungai bawah tanah. Iya. Nah, itu tadi juga sempat dikatakan ketika off the record oleh Mas Budi, ada sendang-sendang juga ya Mas ya? Iya. Ini bisa diceritakan ke pemirsa seperti apa? Di sini kita mempunyai kayak 4 sendang ya, ada sendang katak, sendang wulung, sendang derajat, dan sendang Mangunsrono. Oh, tapi itu letaknya jauh-jauh ya? Iya. Itu airnya dalam-dalam nggak Mas itu? Relatif paling lutut. Maksudnya pengunjung boleh masuk atau enggak, nyemplung atau enggak? Paling biasanya buat cuci muka, biar mitosnya biar awet muda gitu. Oke, saya mau ke sana Mas, biar awet muda kan? Oke. Nah, biar awet muda aku ya pingin kan cuci muka seger. Ini kayaknya Mas Budi setiap hari cuci muka nih. Ini kelihatan muda banget. Iya, nggak kayak Oke. Pemirsa, ada berita lagi, iya, Mas? Menarik dari Tadi kan ada liputan terkait perbaikan jalan tuh. Ya. Nah, ini ada jalan juga. Ya, ini dari syukuran. Tambaharjo. Ini tasyakuran. Ya. Tentang Jalan Adi Mulyo Puri yang sudah selesai dibangun. Wih, alhamdulillah. Jadi ketika selesai, warganya mengadakan syukuran. Iya. Oke. Seperti apa berita selengkapnya? Ini dia. Warga Dukuh Karangduwur bersama pemerintah Desa Tambaharjo, Kecamatan Adi Mulyo, menggelar tasyakuran atas selesainya pembangunan jalan di desa setempat, Selasa 13 Januari 2026. Jalan tersebut yakni jalan penghubung antara Kecamatan Adi Mulyo dan Kecamatan Puring yang telah puluhan tahun tidak tersentuh pembangunan. Tasyakuran digelar dengan prosesi pemotongan tumpeng. Kegiatan tersebut menjadi wujud terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah merealisasikan aspirasi warga. Penjabat Kepala Desa Tambaharjo, Nur Ridwan, mengatakan jalan yang dibangun memiliki panjang sekitar 1,3 km dengan lebar 4 meter dan ketebalan 20 cm. Jalan tersebut menjadi penghubung Desa Sidomulyo, Kecamatan Adi Mulyo, dengan Desa Purwosari, Kecamatan Puring. Ia berharap dengan dibangunnya jalan tersebut, akses pendidikan, pertanian, dan perekonomian warga semakin lancar. Menurutnya, sebelumnya kondisi jalan yang rusak kerap menyulitkan aktivitas masyarakat, termasuk anak-anak yang bersekolah. Ini jalan sepanjang ada 1 km dengan ketinggian badan jalan 20 cm, menghubungkan antara Sidomulyo dengan Purwosari, Puring. Ya, harapan kami akan didukung oleh warga masyarakat, akses para petani untuk pendidikan, karena kemarin memang pendidikan jalannya kurang baik sehingga banyak yang menyekolah di luar Tambaharjo. Lah sekarang warga masyarakat harus kompak untuk satu sekolah di Desa Tambaharjo sendiri. Ya, pertanian juga yang usaha dagang ini transportasi yang sangat strategis untuk menghubungkan akses perdagangan antara Kecamatan Puring dengan Adi Mulyo melalui jalan ini. Sementara itu, Ketua RT setempat Miftahudin mengungkapkan bahwa kondisi jalan sebelumnya sangat memprihatinkan. Meski sempat beberapa kali diperbaiki, kerusakan kembali terjadi sehingga menghambat aktivitas warga. Ini setelah puluhan tahun akhirnya dibangun, masyarakat tanggapannya sudah luar biasa antusias masyarakat, apalagi khususnya yang agak jauh di Dukuh sebelah sana, Bugel dan Cangkrian dan sebagainya, itu sekarang sudah ke pasar, ke sekolah itu sudah bagus jalannya. Jadi sangat terima kasih kepada pemerintah daerah. Kalau ini memang masyarakat mayoritas melintasi jalan ini ya, Kota Tambaharjo ya Pak? Ya, ini jalan poros utama. Dari Adi Mulyo, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan. Badanan
maning badanan. Nah, itu tadi sudah dijelaskan oleh Mas Budi, dan tadi ada pemandu kita yang dari bawah sampai 262 anak tangga yang siap menemani para pemirsa Kebumen TV atau para perantauan yang sudah mudik di kampung halaman di Kebumen. Ternyata banyak sekali objek-objek wisata di Kebumen yang layak dikunjungi ketika Lebaran. Salah satunya ada di Goa Petruk ini. Nah, di Goa Petruk ini tadi sudah diceritakan di awal ya. Ketika mau masuk ke gua, nanti kita akan ketemu anak tangga sejumlah 262. Jadi harus kuat fisik seperti teman saya. Makan dulu kalau perlu, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Makan, sediakan perbekalan juga, jangan lupa. Tadi juga kita di bawah ketemu sama anak-anak yang nginep. Mas, kalau nginep camping ground itu kena biaya lagi nggak? Enggak, itu sudah fasilitas. Udah fasilitas. Yang penting mungkin peralatan campingnya dibawa sendiri. Iya, dan juga yang penting tetap menjaga kebersihan lingkungan. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan coret-coret. Wah, jangan. Dan tentu saja biasanya kan orang-orang kota bawa anak-anaknya pingin camping. Nah, ini lokasi yang pas. Secara alami dapat, sejujurnya dapat. Wisata edukasinya juga dapat. Oke, ini kita sudah ada di penghujung acara. Sebelumnya kita akan bacakan lagi satu berita terakhir. Apa, Mas? Menutup. Oke. Ada ini. Kemarin kita habis kedatangan Kepala BGN. Kepala BGN. Wih, keren. Pertama di Indonesia Kebumen inisiasi MBG ngelarisi pasar dan petani lokal. Wah. Wih, Kebumen menjadi salah satu percontohan pertama kali di Indonesia. Pedagang pasar itu benar-benar di-OPN ya. Oke, benar sekali. Jadi perputarannya nggak melulu kemana-mana. Jadi ke petani lokal, belanja buat kebutuhan MBG langsung di situ. Oke. Terima kasih banyak, Mas. Terima kasih Mas Budi sudah menemani saya dan rekan saya menjelajahi Goa Petruk ini. Semoga akan ramai nantinya. Amin. Oke, pemirsa Kebumen TV, saksikan terus Badanan Maning di Kebumen TV. Dan juga di channel YouTube Kebumen TV. Oke, nanti kan juga nih berita terakhir ada kunjungan dari Kepala BGN Indonesia, Kepala BGN di Kebumen terkait dengan MBG. Dan akhir kata, saya Tommy, saya Dodo, dan ini ada Mas Budi yang menemani kita di hari ini. Sampai jumpa di Badanan Maning selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Nah, badanan maning. Aye. Yo pada balin Aye. Oke. Badanan, kita akan menjelajah lagi, masuk ke dalam. Kemana ini? Sampai mana? Oh, ternyata sampai Goa Jatidaya. Pemkab Kebumen bersama Badan Gizi Nasional BGN meluncurkan program MBG Ngelarisi Pasar dan Petani Kebumen di Pasar Tumenggungan Kebumen. Program ini bertujuan untuk mendorong dapur-dapur program makan bergizi gratis MBG membeli bahan pangan langsung dari pasar rakyat dan petani lokal. Ini menjadi program pertama di Indonesia yang diinisiasi Pemkab Kebumen. MBG Ngelarisi Pasar dan Petani Kebumen diharapkan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat sekaligus menjamin asupan gizi bagi anak-anak penerima manfaat. Kepala BGN Dadang Hindayana bersama Bupati Kebumen Lilis Nuriani meresmikan program tersebut Senin 12 Januari 2026 yang dipusatkan di Pasar Tumenggungan Kebumen. Dadan menekankan bahwa program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga untuk menghidupkan perekonomian daerah. Ia menjelaskan satu satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG bisa melayani 2 hingga 3.000 penerima manfaat dan mengandung potensi yang sangat besar dalam aspek ekonomi. Karena satu SPPG akan mengelola uang 10 hingga 11 miliar rupiah per tahun, di mana 70%-nya untuk bahan baku dengan 95 hingga 99% merupakan produk pertanian. Untuk itu, ia menghimbau kepada SPPG agar ikut menghidupkan ekonomi lokal, salah satunya berkoordinasi dengan koperasi, UMKM, BUMDes agar mengambil barang dari pasar. Dadan pun mengapresiasi inisiatif Pemkab Kebumen yang menghubungkan program MBG dengan pasar. Dengan begitu, kebermanfaatan program MBG tidak hanya untuk mencerdaskan anak-anak Indonesia, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat daerah. Dan pertama kali juga saya sebagai Kepala Badan Gizi diundang untuk ikut program Ngelarisi Pasar.
Dan saya kira ini sangat relevan karena program makan bergizi memang tujuan utamanya untuk investasi SDM masa depan, itu investasi terbesar pemerintah Republik Indonesia untuk menghasilkan SDM yang berkualitas, anak-anak agar tumbuh cerdas, sehat, kuat, dan ceria. Nah, saya kira pembelian di SPPG ini cukup masif per SPPG, apalagi di Kebumen nanti akan ada sekitar 200 SPPG dengan dana per tahun kurang lebih sekitar 2 triliun, dan itu pasti akan menggerakkan ekonomi di bawah. Dan saya kira saya sudah menghimbau kepada seluruh SPPG agar bisa menghidupkan ekonomi lokal, dan salah satunya adalah berkoordinasi dengan koperasi, UMKM, BUMDes agar mereka mengambil barangnya dari pasar, sehingga seluruh pedagang di pasar merasakan dampak dari program makan bergizi ini. Ketika program ini berjalan, karena ada 200 SPPG dengan masing-masing 50 orang, akan ada kurang lebih nanti 10.000 pekerja ya yang ada dan mendapat penghasilan yang cukup, dan saya yakin mereka juga akan pergi ke pasar untuk membelanjakan uang. Bupati Kebumen Lilis Nuryani mengungkapkan bahwa ide MBG Nglarisi Pasar berawal dari keluhan pedagang tentang sepinya pasar tradisional akibat persaingan dari pedagang keliling dan belanja online. Dijelaskannya, untuk program MBG Sengkuyung Nglarisi Pasar Rakyat akan dilakukan minimal seminggu sekali. Ini pertama kali karena waktu saya kan setiap bulan kita ada Nglarisi Pasar. Nah, para pedagang mengeluh, Bu, ini bagaimana pasar sepi. Sebenarnya sepi itu karena sekarang sudah banyak pedagang sayur kelilingan ke rumah-rumah ataupun ke kantor-kantor. Oleh karena itu, kami biar meramaikan pasar, seluruh SPPG yang ada di Kebumen harus hadir belanja di pasar Kebumen. Untuk kali ini aja? Enggak, 1 kali dalam 1 minggu. Respon dari pedagang sendiri seperti apa tadi? Alhamdulillah tadi responnya sangat baik dan mereka sangat senang bisa dilarisi. Acara peresmian juga diisi dengan penandatanganan surat edaran program MBG Nglarisi Pasar dan Petani oleh Bupati Kebumen, serta penandatanganan perjanjian kerjasama tentang penyediaan dan pemanfaatan komoditas pertanian lokal di Kebumen untuk memenuhi kebutuhan MBG antara petani, yayasan, koperasi SPPG, dan Kepala Distapang Kebumen. Selain itu, dilakukan peresmian studio online shop Pasar Tumenggungan sebagai upaya adaptasi pasar tradisional menghadapi perkembangan digital, serta dilakukan gerakan Sengkuyung Nglarisi Pasar yang dilakukan ASN di lingkungan Pemkab Kebumen. Dalam kunjungannya di Kebumen, Kepala BGN juga meninjau pelaksanaan program MBG di SMP Negeri 5 Kebumen, meninjau gerakan pangan murah GPM di Pelut Kebumen, dan meninjau SPPG di Jalan Ahmad Yani Kebumen. Dari Kebumen, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.